Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwa, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam al-'alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Haji Tanwir Munir selaku Presidium DKM Asy-Syarif Al-Adhar yang saya hormati, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usia dalam keadaan sehat walafiat, sehat batin, diberikan sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan keluarganya. Besok ketika Allah mau ambil ruhnya, Allah tolongkan dengan mereka-mereka yang husnul khatimah. Bapak Haji Insinyur Tursilo B. Handoko selaku Sekretaris DKM Asy-Syarif Al-Adhar yang saya hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia dalam keadaan sehat lahir batin, diberikan sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan keluarganya, putra putrinya dijadikan putra putri saleh-saleh. Besok ketika Allah ingin mengambil rohnya, Allah doakan dengan husnul khatimah. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala hari ini sampai dengan akhir hayat kita, Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Sesuatu yang paling berharga bukan yang bernama harta dan kekayaan, bukan yang bernama pangkat dan pendidikan, bukan yang bernama rumah megah, kendaraan mewah, bukan yang bernama rupiah, dolar, ringgit, dan dirham. Akan tetapi sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita
apa? Perkara yang bernama hidayah. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan kebahagiaan, akan datangkan kesenangan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan kemuliaan di dunia yang sementara, di akhirat yang selama-lamanya. Kemudian manakala sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut hidayah dalam diri kita atau dalam diri seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut kebahagiaan, akan dicabut kesenangan, akan dicabut kemuliaan di dunia yang sementara, di akhirat yang selama-lamanya nanti. Orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan ia menjadi orang yang kaya, jangankan ia memiliki pangkat dan kedudukan, jangankan ia memiliki rumah megah, kendaraan mewah, andai ia menjadi orang yang paling miskin, yang paling apa di dunia, andai ia menjadi orang yang paling rakyat, yang paling jelata di dunia, maka ketika hidayah datang kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan kesenangan, kebahagiaan, dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, manakala orang yang tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ia menjadi orang yang paling miskin di dunia, yang paling rakyat, yang paling jelata di dunia, andai ia menjadi orang yang paling kaya raya, andai dia menjadi orang yang paling tinggi pangkat kedudukannya, manakala hidayah tercabut darinya, Allah akan cabut kebahagiaan, Allah akan cabut kesenangan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut kemuliaan di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak mengenal cerita seseorang yang bernama Bilal bin Rabah? Siapa bu? Bilal bin Rabah al-Habsyi, orang yang paling miskin di dunia. Jangan rumah kendaraan, jangan harta kekayaan, pakaian saja hanya menutup dia punya alat vital saja. Ke atas baju dia tidak punya, ke bawah celana dia tidak punya, hanya punya seputas dan sepotong sedikit saja untuk menutup dia punya alat vital. Itu saja harta kekayaan. Jangan ia punya harta dan kekayaan, punya pangkat kedudukan. Saking miskinnya Bilal, dirinya sudah tidak dimiliki oleh dirinya sudah dijual kepada majikannya Sumail. Tambah Bilal buruk rupa, jelek, hitam kelap, hidungnya pesek, lebih pesek dari siapa? Rina Nose. Pesek, rambutnya keriting berlebihan, tidak bisa disisir, tidak dipandang oleh setiap orang dengan sebelah mata. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum berdakwah kepada orang-orang yang kaya raya, maka ditugaskan untuk berdakwah kepada orang yang miskin, yang parah. Maka di sana terlihat Bilal setiap hari dikerjakan untuk memutarkan roda penggilingan gandum, yang sesungguhnya roda penggilingan gandum itu harus diputarkan dengan 2 unta. Jadi Bilal ini sudah dianggap tenaganya 2 unta, dan Bilal ini sudah dianggap tidak sebagai manusia lagi, sebagai unta. Karena dengan kehadiran Bilal, sehingga 2 unta dilepas dari penggilingan gandum, digantikan posisi unta dengan Bilal. Sehingga Bilal setiap hari harus memutarkan roda penggilingan gandum yang bebannya harus diputar oleh 2 unta.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang setiap pagi menggantikan tangan Bilal dengan tangan baginda Rasulullah SAW, memutarkan roda penggilingan gandum. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, sampai 4 hari. Sehingga tanda tanya besar di benak Bilal bin Rabah. Apa sesungguhnya yang diinginkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di tengah-tengah orang tidak memandang aku dengan sebelah mata, akan tetapi Muhammad Rasulullah begitu memuliakan aku, sehingga beban berat aku 4 hari berturut-turut diputarkan oleh yang namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang hari yang kelima, ketika Rasulullah SAW ingin menggantikan posisi Bilal yang sedang memutarkan penggilingan gandum dari sebuah hari, maka datang Rasulullah SAW, maka ditolak oleh Bilal bin Rabah. Seraya Bilal bin Rabah bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan dariku? Di tengah-tengah orang tidak memandang sebelah mata kepadaku, di tengah-tengah orang tidak menganggap aku sebagai manusia, tapi menganggap aku sebagai unta. Akan tetapi kau datang 4 hari berturut-turut membantu aku, memuliakan aku. Apa yang kau harap dariku seorang Bilal yang tidak memiliki apa-apa ini? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ringan, aku tidak berharap apa-apa. Harapan aku, engkau menjadi orang yang senang, engkau menjadi orang yang bahagia, dan engkau menjadi orang yang mulia. Bilal tidak habis pikir, dapatkah orang sejelek aku, sehina aku, semiskin aku bisa menjadi orang senang, menjadi orang bahagia, menjadi orang yang mulia? Rasulullah menjawab, engkau dapat menjadi orang yang bahagia, yang senang, dan engkau akan menjadi orang yang mulia. Bagaimana orang sejelek aku, sehina aku, serendah aku menjadi orang senang, bahagia, dan mulia? Mudah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganti keyakinan engkau dari keyakinan kepada berhala, dari keyakinan kepada makhluk yang tidak bisa berbicara, yang tidak dapat memberikan manfaat dan madarat. Ganti keyakinan dengan keyakinan kepada yang ahad. Ini tarbiyah dari Rasulullah SAW kepada orang yang latar pendidikannya tidak ada. Bahasanya kepada yang ahad. Karena yang dia sembah adalah Tuhan yang banyak. Kepada yang ahad. Maka Bilal bertanya, siapakah yang ahad itu? Bilal, yakini kepada yang ahad. Ganti persembahan kamu kepada yang ahad. Yang ahad itu adalah yang menciptakan 7 lapis langit. Yang ahad itu adalah yang menciptakan 7 lapis bumi. Yang ahad itu yang menciptakan aku dan menciptakan kamu. Dialah yang ahad. Itulah yang wajib kita yakini, dan itulah yang wajib kita sembah. Engkau yakini saat ini, engkau sembah saat ini, sebentar Allah datangkan kebahagiaan, kesenangan, dan akan datangkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mudah enggak? Maka sejak itu masuk tarbiyah Rasulullah SAW ke dalam lubuk rimba hatinya Bilal. Maka Rasulullah pergi, mulai berjalan Bilal, kemudian dengan mutar roda penggilingan gandum, mengganti kalimat Lata, Uzza, Hubal, Manat kepada Tuhan yang banyak, diganti kepada Tuhan yang ahad. Ahad, ahad. Dibayangkan betapa yang ahad telah menciptakan 7 lapis bumi, betapa yang ahad telah menciptakan 7 lapis langit, betapa yang ahad telah menciptakan Muhammad dan telah menciptakan aku. Sehingga keyakinan kepada yang ahad terhunjam di dalam hati Bilal bin Rabah. Tidak lama kemudian datang majikannya, dilaporkan oleh istrinya Muhammad 4 hari bahkan 5 hari berturut-turut datang kepada Bilal mendidik, sehingga Bilal berubah
dari keyakinan kepada Tuhan yang banyak, dari keyakinan Tuhan yang banyak kepada keyakinan kepada Tuhan yang akal. Maka langsung majikannya mengambil satu berhala yang terbuat dari batu, kemudian ditonjokkan ke bibir Bilal agar Bilal berubah kembali lagi kepada keyakinan terhadap Tuhan yang banyak, Lata, Uzza, Manat, dan Tuhan. Akan tetapi karena Bilal rindu terhadap kebahagiaan, rindu terhadap kesenangan, rindu terhadap kemuliaan, karena ia lama sudah bosan menjadi orang susah, menjadi orang miskin, menjadi orang yang derajatnya rendah sehingga tidak dilihat oleh sebelah mata setiap umat manusia. Maka ia pertahankan kalimat ahad itu, sehingga berakibat Bilal didorong keluar rumah karena tidak mau merubah. Kemudian Bilal dijemur dalam terik panas matahari. Bukan sebatas itu, dua kaki Bilal, dua tangan Bilal diikat, digencet dengan batu, kemudian dicut dengan cemeti. Subhanallah, sehingga Bilal dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki tidak lagi berupa manusia. Hancur badannya, akan tetapi Bilal tidak merubah keyakinannya kepada yang ahad. Berita penderitaan Bilal ini sampai di telinga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar Siddiq dengan sahabat lainnya untuk membeli dan menebus Bilal bin Rabah untuk diserahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar pun datang, maka dilihatnya Bilal sudah tidak berubah lagi manusia, hancur badannya, dijemur di terik panas matahari, digencet badannya dengan batu, dicemeti setiap hari, bahkan sesekali dibakar dengan bara api. Subhanallah. Karena tidak tega melihat Bilal sedemikian berubah, Abu Bakar Siddiq langsung menawar berapa mau akan jual. Kemudian dijual, dibayar, pada saat itu diserahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikan khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang kedua, maka Bilal bin Rabah diangkat, dilantik menjadi salah seorang gubernur, tidak diminta seperti Ahok, tapi betul-betul dipilih. Pada saat Bilal bin Rabah dipilih menjadi salah seorang gubernur, maka sahabat-sahabat Bilal berdatangan ke rumah Bilal mengucapkan selamat. Di tengah-tengah sahabat-sahabat Bilal mengucapkan selamat, mengalir air mata Bilal, menetes air mata Bilal, membasahi pipi, membasahi jenggot Bilal. Seraya ia berkata, mungkin kalian mengira ketika aku usai dilantik menjadi gubernur oleh khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku berbahagia pada saat pelantikan itu. Tidak. Aku ingin jujur di hadapan kalian. Sebelum aku dilantik menjadi seorang gubernur, maka aku merasa kedua kakiku berada di bibir surga. Akan tetapi ketika aku usai dilantik menjadi seorang gubernur, aku merasa kaki kanan aku berada di bibir surga dan kaki kiri aku berada di bibir api neraka. Jabatan gubernur bukan ghanimah, akan tetapi amanah. Kalau aku jadikan jabatan gubernur sebagai ghanimah, tentu kedua kaki akan mundur ke belakang sehingga aku sebentar akan tergelincir ke dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila aku jadikan jabatan gubernur sebagai amanah, mungkin aku bisa selamat. Kalau kalian ingin tahu kapan Bilal mendapatkan kebahagiaan, kapan Bilal mendapat kesenangan, Bilal mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan bukan pada saat dilantik menjadi seorang gubernur, akan tetapi Bilal mendapatkan kebahagiaan kesenangan pada saat Bilal didorong dari rumah majikannya, dijemur di terik panas matahari, digencet dengan batu.
digencet dengan batu, kemudian sesekali dibakar dengan bara api. Kemudian hatiku menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan bibirku berucap ahad. Pada saat itulah aku mendapatkan kebahagiaan. Sehingga orang lain melihat aku menderita, padahal aku bahagia karena Allah tampakkan di hadapan aku surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhan. Siapa yang tidak mengenal Bilal? Pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud ingin menunjukkan dan memperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian dibawa Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril AS. Bila sudah dekat di pintu surga, maka Rasulullah mendengar ada satu suara di dalam surga. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril AS, wahai Jibril, suara apakah itu? Malaikat itu menjawab, itu adalah suara terumpah salah seorang daripada sahabat. Kemudian sahabatku yang mana? Sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal masih ada di alam dunia. Dunia belum lagi kiamat. Bilal terumpahnya sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manakala hidayah sudah datang kepada diri seseorang. Kabar sekian ribu tahun, mungkin miliar tahun yang akan datang, kabar kebahagiaan sudah disampaikan kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan cerita yang satu lagi. Siapa yang tidak mengenal Fir'aun? Ibu kenal dengan cerita Fir'aun? Bapak-bapak kenal dengan cerita Fir'aun? Subhanallah. Siapakah Fir'aun itu? Fir'aun adalah seorang raja yang legendaris. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan kerajaan. Jangankan Fir'aunnya, anaknya, dan terus menerus tidak ada yang dapat mengganti. Sehingga dalam sejarah dikatakan yang namanya Fir'aun itu ada Ramses I, Ramses II, dan Ramses III. Kenapa? Karena kerajaan hanya milik Fir'aun dan keturunan. Berbeda dengan di Indonesia. Dibandingkan dengan kehebatan kerajaan Fir'aun, mungkin tidak ada di dunia ini yang mengalahkan kehebatan kerajaan Fir'aun. Yang kedua, Fir'aun adalah orang yang kaya raya. Harta kekayaan ada di gudang. Lebih hebat lagi, Fir'aun itu tidak boleh ada wanita cantik. Setiap minggu ada kontes wanita. Yang paling cantik harus dibawa, yang jelek-jelek untuk rakyat, yang cantik-cantik untuk Fir'aun. Bisa kita bayangkan, Pak? Pangkat kedudukan ada padanya, harta kekayaan ada padanya, istana megah indah ada padanya, kendaraan mewah ada padanya, wanita-wanita cantik ada padanya. Kalau menurut kebahagiaan, kesenangan dan kemuliaan ada, sudah cukup padanya. Akan tetapi kita bertanya, apakah Fir'aun senang dengan harta kekayaan yang banyak itu, dengan pangkat kedudukan yang tinggi itu, dengan gedung yang megah indah itu? Apakah Fir'aun senang dengan istri yang cantik-cantik itu? Subhanallah. Jawabannya tidak. Apalagi setelah
di siang hari, tidak nyenyak tidur di malam hari, susah, gundah gulana. Ini yang dirasakan Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa? Karena hidayah tidak datang. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih nista lagi bukan itu. Ceritanya kalau kita cerita Fir'aun semuanya akan cerita yang tidak ada ujungnya, panjang sekali. Akan tetapi waktu yang membatasi kita, saya ingin sampaikan cuplikan cerita. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nyaris Fir'aun laknatullah alaih, di mana seorang bayi yang pernah ada di istana dianggap sebagai seorang anak, maka ia dengan satu hal diusir dari rumah, kemudian pergi ke Madian, tiba-tiba kembali, kemudian melakukan dakwah di Mesir. Setelah melakukan dakwah di Mesir, karena ini tidak bisa dibiarkan, akhirnya Nabi Musa dan seluruh kaumnya diusir oleh Fir'aun laknatullah, dengan maksud ingin mendapatkan kebahagiaan, dengan maksud ingin mendapat kesenangan, dengan maksud ingin mendapat kekuasaan yang utuh. Akan tetapi ketika hidayah tidak datang, apa yang terjadi? Yang ada sebaliknya, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar dengan seluruh kaum oleh tentara elit daripada Fir'aun laknatullah alaih, kemudian ketika berada di pinggir lautan merah, kemudian bahkan Nabi Musa pun dimarahi oleh kaumnya. Nabi Musa, kita akan kemana? Di belakang tentara elit Fir'aun telah mengejar kita. Kita berada di pinggir sungai, di pinggir lautan merah. Kita akan lari kemana? Mati dan binasa kita. Maka kata Nabi Musa, sebentar Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada kita. Ketika tentara Fir'aun sudah hampir mendekat, maka datang perintah Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukulkan dengan tongkatmu kepada lautan merah ini. Maka tiba-tiba 12 jalur mengalahkan jembatan, mengalahkan jalan tol, 12 jalur membentang untuk dilewati oleh Nabi Musa dan kaum. Maka Nabi Musa dengan mudah dapat menyelamatkan mereka sehingga semua dapat menyeberang di lautan merah. Kemudian dalam waktu yang sama, di mana Fir'aun dengan tentara elitnya mengejar, dia pikir maka akan dapat membunuh Musa dan seluruh kaumnya. Maka ternyata dalam waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihissalam dengan umat kaumnya, maka dalam waktu yang sama juga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dengan tentara elit. Kalau mati di air itu hitungannya hitungan menit. Jadi 5 menit mati. Kalau tidak percaya, nyemplung aja nanti ke kolam. 5 menit selesai. Bagi tentara-tentaranya cuma 5 menit, 10 menit selesai. Tapi Fir'aun laknatullah alaih, tidak 5 menit, tidak 10 menit. Menurut riwayat 7 jam. Sengaja disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar cari perlindungan, cari pertolongan ke sana ke sini. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan. Sehingga dia merasakan betapa penderitaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Saking susahnya Fir'aun laknatullah alaih, maka sudah tidak ada lagi jalan kecuali dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena orang yang dalam sakaratul maut ditolak tobatnya kepada Allah Subhanahu.
Fir'aun laknatullah alaih, walaupun telah mengucapkan beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah Fir'aun menjadi orang yang binasa. Subhanallah, binasa di dunia, binasa di akhirat. Saking binasanya Fir'aun, saking rendah kedudukan pangkatnya Fir'aun, kalau setiap bulan Ramadan pada malam pertama sebelum kita tadarusan di setiap musola dan setiap masjid dikumpulkan oleh Pak Kiai. Nanti kita malam pertama insya Allah 1 juz, malam kedua 1 juz, sehingga malam ke-30 jadi 30 juz. Insya Allah kita Ramadan ini kita hatamkan 1 Al-Quran 30 juz. Kata Pak Kiai, nanti ketika membaca Al-Quran, bila berjumpa dengan nama Nabi, ucapkan alaihissalam. Bila berjumpa dengan malaikat, nama malaikat, ucapkan alaihissalam. Tapi bila berjumpa dengan nama Fir'aun, ucapkan laknatullah alaih. Apa? Ucapkan laknatullah. Kira-kira hina enggak? Kalau ada madrobe, kalau kamu mendengar nama madrobe, ucapkan laknatullah alaih, kira-kira hina enggak? Kalau ada namanya Ibu Hamidah misalnya, kalau mendengar nama Ibu Hamidah, ucapkan laknatullah alaih, kira-kira hina? Subhanallah. Fir'aun laknatullah alaih, harta kekayaannya banyak, pangkat kedudukannya tinggi, akan tetapi hidayah tidak ada dalam dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang yang serendah-rendahnya manusia, dijadikan oleh Allah sebinasa-binasanya manusia. Di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihinakan, di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilemparkan ke dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hidayah tidak. Bahkan hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup kaya ceritakan. Walaupun katanya bahwa Siti Aisyah adalah wanita tercantik pada saat itu di Mesir, sehingga harus dinikah, harus dipersunting oleh siapa? Oleh Fir'aun laknatullah. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diizinkan untuk menikmati Siti Aisyah yang paling cantik itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kesucian Siti Aisyah, memandang kesolehan Siti Aisyah, maka tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak soleh. Sehingga ketika Fir'aun laknatullah alaih ingin tidur beserta Siti Aisyah, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang katanya Fir'aun gagah perkasa, akan tetapi pada saat ingin bersenggama dengan istrinya tercinta yang bernama Siti Aisyah, yang katanya Fir'aun gagah perkasa, dibuat lemah, dibuat lunglai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam satu cerita bahwa Siti Aisyah gadis sampai akhir hayat, sehingga sebagai upah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Aisyah nanti di surga akan dipinang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dinikahkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kalau ada wanita-wanita yang kesabarannya seperti Siti Aisyah, akan diundang oleh Allah hadir dalam pelaminan Siti Aisyah yang dinikahkan oleh Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam satu cerita. Artinya orang yang tidak mendapatkan hidayah, boleh jadi rumahnya luas, boleh jadi istananya megah, boleh jadi harta kekayaannya banyak, boleh jadi pangkat kedudukannya tinggi, manakala hidayah tidak ada. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling hatinya kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Boleh jadi kantornya luas sebesar istana, boleh jadi rumahnya
sangat luas. Akan tetapi hidayah tidak ada, maka Allah kantor dan rumah akan dibuat. Boleh jadi uangnya di sana sini banyak, manakala hidayah tidak ada, maka dia akan dibuat miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, manakala hidayah ada dalam diri kita, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dia menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang tinggi pangkat kedudukannya, banyak harta kekayaannya. Andai dia menjadi orang yang miskin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan kesenangan, kebahagiaan tanpa keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan kemuliaan tanpa pangkat dan kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bahagiakan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senangkan dan bahagiakan kelak dalam akhirat. Itu adalah orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, adakah kita termasuk saya yang duduk di dalam majelis ini tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah atau orang-orang yang belum mendapatkan hidayah? Jawabannya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada 6 ciri, ada 6 tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ke-6 ciri dan ke-6 tanda ini ada dalam diri kita, maka berarti kita telah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manakala sebaliknya ke-6 ciri dan ke-6 tanda ini tidak ada dalam diri kita, maka kita belum mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, apa ke-6 ciri dan tanda itu? Yang pertama, orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cirinya manakala datang perintah Allah, maka hatinya senang, hatinya bahagia. Manakala dia telah melaksanakan perintah Allah, lezat dan nikmat dalam melaksanakan. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa may yuridillaha yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yashrah sadrahu lil Islam, bahagia, senang manakala datang perintah Islam. Manakala suara azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, senang luar biasa. Karena hakikat suara azan itu yang mengundang adalah Allah. Kalau kita mendapat undangan dari Jokowi, kira-kira senang nggak? Kalau kita mendapat undangan dari Presiden Obama, kira-kira senang. Kalau kita mendapat undangan dari Raja Saudi, kira-kira senang. Oh, 2 hari lagi sudah mempersiapkan jas dan dasinya pakai yang mana. 2 hari lagi sudah mau dicukur, datang ke salon yang mana. Kendaraannya sudah disiapkan, saking senang. Suara azan itu bukan undangan dari Jokowi, bukan undangan daripada Presiden Obama, bukan undangan dari Raja Saudi, tapi undangan yang menciptakan Jokowi, yang menciptakan Obama, yang menciptakan Raja Saudi, yang menciptakan seluruh raja-raja, yang menciptakan seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kesempurnaan undangan sesempurna suara azan, mengalahkan kesempurnaan undangan apapun. Undangan ini adalah, azan ini adalah dinyatakan lewat doa baginda Rasulullah, Allahumma rabba hadhihi da'watin, ya Allah, Rabb yang memiliki undangan yang sempurna.
ini adalah betul-betul undangan resmi daripada Allah. Bagaimana tidak? Orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia ketika mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, belum saja datang ke masjid, baru mempersiapkan diri untuk datang ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis, barang siapa yang memenuhi undangan Allah ke masjid untuk sholat 5 waktu, kemudian ia menyempurnakan wudunya di rumah masing-masing, kemudian ia berangkat ke masjid, maka setiap langkah diberikan satu pahala kebaikan, kemudian digugurkan satu dosa dan diangkatkan satu derajat untuknya. Subhan, belum lagi sampai ke masjid, baru persiapan ke masjid. Bila kita sudah masuk di masjid, tidak ada tempat yang paling baik di dunia kecuali masjid. Rasulullah SAW bersabda, khairul biqa masajid, sebaik-baik tempat di bumi ini adalah masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di Jakarta sana ada istana megah, kemudian di Amerika sana ada gedung putih, di Saudi sana ada istana raja, dibandingkan dengan kemuliaan dan kebaikan masjid ini tidak ada apa-apanya. Tempat yang kita duduk di sini sekarang adalah khairul biqa, tempat yang paling baik. Betapa tidak orang yang mendapatkan hidayah diundang oleh Allah untuk datang ke tempat yang paling baik. Yang mengundangnya adalah zat Allah, zat yang paling baik. Subhan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suatu perintah kepada hambanya, Allah telah mempersiapkan berbagai macam upah. Bagaimana tidak bahagia? Bagaimana tidak senang orang yang mendapatkan hidayah manakala datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Senang dan sukaria karena ia berjumpa dengan Sang Kekasih, karena ia akan berhadapan dengan Sang Pemberi di atas pemberi. Subhanallah. Bila kita mengingat dari ujung rambut, dari ujung kaki, siapa yang memberi? Rambut siapa yang memberi? Mata yang melihat setiap hari, siapa yang memberi? Telinga yang mendengar setiap hari, siapa yang memberi? Hidung yang bernapas setiap hari, siapa yang memberi? Hidung yang memiliki kemampuan mencium wangi atau bau, siapa yang memberi? Lisan bibir kita sehingga kita dapat berbicara, siapa yang memberi? Lidah sehingga kita dapat merasakan 1001 rasa, siapa yang memberi? Tangan, siapa yang memberi sehingga kita dapat melaksanakan setiap pekerjaan? Kemudian kaki sehingga kita dapat berjalan bahkan dan berlari, siapa yang memberi? Pakaian, siapa yang memberi? Rumah, siapa yang memberi? Kemudian suami atau istri, anak, siapa yang memberi? Harta kekayaan, siapa yang memberi? Makan minum, siapa yang memberi? Itulah yang mengundang kita. Betapa tidak berbahagia kita akan datang kepada Zat Pemberi kepada kita. Subhan. Kemudian kita apalagi setelah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ingin sampaikan sama saya, yang disebut dengan sholat itu adalah kita berjumpa dengan Allah. Ulama fikih mengatakan, apakah itu sholat? As-sholatu ya aqwalun wa af'alun muftatahatun takbir wa muftatamatun bitasbih. Yang disebut dengan sholat itu adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan ucapan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan ucapan salam. Satu saja ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang disebut dengan takbiratul ihram? Ibu sekalian, takbiratul ihram berbeda dengan takbir. Takbiratul ihram berbeda dengan takbir. Takbir ya takbir, takbiratul ihram ya takbiratul ihram. Kata kaidah lughah al-arabiyah, ziyadatul harfi yadullu ala ziyadatil makna. Bertambah huruf menunjukkan akan bertambah makna. Takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram bukan sekedar takbir. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan perbuatan halal dilakukan di dalam sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar.
perbuatan halal haram dilakukan. Ingat sama istri bagi bapak-bapak halal. Halal. Ingat suami bagi ibu-ibu halal. Ingat anak bagi ibu bapak halal. Halal. Ingat kendaraan, ingat toko halal. Halal. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, haram hukum. Jangan ingat istri, ingat anak. Jangan ingat kendaraan, ingat toko. Hatta ingat ibu bapak yang dalam keadaan syakaratil maut, kemudian kita telah Allahu Akbar, haram hukum. Karena pada saat takbiratul ihram yang diingat, yang dihadapi hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala yang akbar, yang harus menutup segala yang kecil. Itu namanya takbiratul ihram. Itu ucapannya. Kemudian dalam takbiratul ihram ada gerakan, akwalun, ada af'alun, ada gerakan Allahu Akbar, diangkat kedua belah tangan. Bapak-bapak kalau menurut mazhab Imam Syafi'i diangkatnya di bawah telinga di sini. Kalau ibu-ibu bukan di sini, ibu. Cuma kalau saya lihat bapak-bapak pada yang sampai di sini. Kalau bapak-bapak takbiratul ihramnya ketika mengangkat kedua belah tangan di sini, bapak pindah di sebelah sini baru di tengah. Ada ibu-ibu terlalu tinggi sampai di sini, ibu pindah ke sebelah sini. Karena bapak-bapak di sini menurut mazhab Imam Syafi'i, ibu-ibu di sini. Untuk bapak-bapak Allahu Akbar, untuk ibu-ibu Allahu Akbar. Insyaallah kita pembelajaran sedikit ya Bu ya, mengingatkan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa diangkat kedua belah tangan? Itu ibu sudah tahu nggak kalau artinya diangkat kedua belah tangan dalam takbiratul ihram? Hah? Sudah tahu belum? Kalau ada orang di depan mundar mandir, kita tanya, Bapak kenapa mundar mandir? Tidak tahu. Kira-kira orang apa? Kalau kita habis sholat dengan anak kita, dengan cucu kita nanya kepada kita, Pak, Mak, itu tadi Bapak, Mak, kalau sholat begini, Mak begini, maksudnya apa? Jangan tanya yang begitu, yang tanya yang lain saja. Ini berarti sholat kita belum diterima oleh Allah. Abah ingin sampaikan bahwa diangkat kedua belah tangan ada 3 maknanya. Dalam rangka bagaimana tidak lezat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama diangkat kedua belah tangan bahwa kita sedang mengagungkan Allah. Sedang memuliakan Allah. Yang kedua maknanya bahwa kita dengan Allah sedang berhadap-hadapan. Masa kita mengangkat kemudian tidak ada yang kita hormat. Kalau kita 17 Agustus oleh komandan upacara kepada Bapak Camat sebagai komandan upacara, hormat berat dan angkat tangan kita. Tapi kalau Pak Camatnya lagi di WC, angkat tangan enggak kira-kira? Ya enggak. Berarti pada saat kita diangkat kedua belah tangan, Allahu Akbar, bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Makna yang ketiga, Allah berada di hadapan kita, tidak terhalangi walaupun oleh selembar benang, walaupun oleh selembar rambut, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat sedang berhadap-hadapan dengan kita. Bukankah kita pernah mendengar hadis qudsi ketika seorang hamba mendekat kepada Allah sejengkal, Allah lebih cepat mendekat kepada hamba sehasta. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada ketika hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehasta, Allah lebih cepat mendekat kepada Allah sedepak. Ketika hamba mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah menjemput seorang hamba dengan berlari. Subhanallah. Ketika kita sudah Allahu Akbar, sudah menyatakan sedekat-dekatnya antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa aqrabu ilaihi min hablil warid." Aku lebih dekat kepada engkau wahai hambaku daripada urat leher engkau. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, betapa bahagianya Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebahagiaan Allah
kuda, kemudian ia tertidur sejenak, kemudian kudanya lari. Betapa sedihnya seorang hamba, karena seluruh harta kekayaan yang dibawa lari oleh kuda. Akan tetapi ia berusaha sehingga ia berjalan. Barangkali saja di mana kuda aku berada, tapi ternyata kudanya tersangkut talinya di satu pohon. Kemudian ia berbahagia luar biasa, menemukan lagi harta kekayaan, menemukan lagi makanannya, menemukan lagi pakaiannya, menemukan lagi kudanya. Kata Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melihat seorang hamba yang mendekat kepada Allah, 70 kali kebahagiaan seorang hamba yang kehilangan kuda kemudian ketemu lagi. Subhanallah. Bagaimana seorang hamba tidak berbahagia pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan sang kekasih yang paling kasih. Sehingga kita berikrar dalam surat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan betapa satunya seorang hamba berjumpa dengan sang kekasih Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Kemudian kata Rasulullah, apa pahala yang akan diberikan oleh Allah pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, pada saat kita mengangkat kedua belah tangan, kemudian hanya menyedekapkan kaki kita di atas dada kita. Kata Rasulullah, Allah berikan pahala seolah-olah sedekah 70 ekor unta. Subhan. Berani tinggalkan pekerjaan kantor. Ada orang yang mengerjakan pekerjaan kantor, tidak berani meninggalkan pekerjaan kantor begitu, padahal sholat jauh lebih besar gajinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit kita sebulan, tapi hanya dengan takbiratul ihram, hitungannya kira-kira hitungan menit, hitungan detik, kira-kira hitungan detik berapa pahala. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu jumlah hurufnya 130 sekian. Setiap satu huruf diberikan 100 kebaikan. Subhan. Kemudian belum lagi kita membaca surat tambahan, walaupun sunnah tetap saja diberikan setiap satu huruf 100 kebaikan. Apalagi kalau imamnya hafiz membaca surat-surat yang panjang. Subhan. Kemudian ibu kalau rukuk, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali bacaan, hitungan menit, hitungan detik kira-kira. Kemudian berapa Allah memberikan pahala kepada kita? Sama dengan menghatamkan 4 kitab, Taurat hatam, Zabur hatam, Injil hatam, Al-Quran hatam. Bulan puasa hatam juga dipaksakan bayar malam sama istri, tapi gara-gara ruku membaca Subhanallahil azim 3 kali, Allah berikan pahala menghatamkan 4 kitab. Subhanallah. Itu bacaan akwalnya, kata ulama akwalnya, rukunya begini, menekankan tangan, kemudian sunnahnya harus dibuka, diluruskan punggung, menekankan tangan ke lutut, menekankan hanya menahan badan. Kata Rasulullah, Allah berikan pahala sama dengan sedekah emas seberat badan yang, kalau ada yang gemuk nggak usah didet lagi. Pahalanya ketika kita ruku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping bacaan Subhanallahil azim diberikan pahala menghatamkan 4 kitab, akan tetapi ditambah dengan seolah-olah sedekah emas seberat badan yang
nanti datang ke rumah dibikin biar banyak pahalanya. Subhan. Hadirin kaum muslimin wal hadirin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan cuplikannya saja. Kemudian yang terakhir tasyahud akhir. Dalam tasawuf assalamualaikum, assalamualaikum. Yang ke kanan hukumnya wajib, yang ke kiri hukumnya sunnah. Apa pahala? Futihat abwaabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Pada saat manusia selesai melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala buka 8 pintu surga. Artinya sebesar apapun dosa orang yang telah sholat, maka ketika ia selesai sholat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada baginya kecuali surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mendapatkan hidayah, senang, bahagia ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendengar suara azan keluh kesah, sudah datang azan lagi, sholat lagi. Nah, ini tanda kita belum dapat hidayah. Agama jadi beban buat kita. Ini adalah orang yang belum mendapatkan. Jadi ciri orang yang mendapatkan hidayah, manakala datang perintah Allah Subhanahu wa taala, sukacita senang luar biasa. Ketika kita mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan dengan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Sehingga ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala senang bahagia dan sukacita pada saat kita melaksanakan. Mungkin satu lagi boleh? Ciri semuanya 6. Satu lagi dulu ya. Yang kedua, ciri orang yang mendapatkan hidayah, gemar, cinta duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Baru diumumkan besok nanti penceramahnya si pengajian di Masjid Asy-Syarif. Berbahagia, baju sudah dicuci, sudah digosok, sudah disiapkan. Kepada suami sudah bilang, suami kepada istrinya sudah bilang, besok mau ngaji di Asy-Syarif. Subhanallah, senang. Bagaimana orang yang mendapatkan hidayah tidak senang duduk di majelis ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya atau dari kampung halamannya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bapak Ibu sekalian, baru langkah yang pertama dilangkahkan dari rumah kita, Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai orang yang sedang jihad fi sabilillah. Dianggap oleh Allah sedang naik kuda, kemudian ada pedang untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum sampai ke masjid, belum sampai ke majelis ilmu, mati di tengah jalan, bajunya nggak usah dibuka, nggak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, langsung dikubur saja, karena bidadari dan surga telah menanti di sana. Padahal belum datang ke majelis ilmu. Subhanallah. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu pasti senang. Bagaimana kalau sudah duduk seperti ini? Subhanallah. Bagaimana orang yang mendapatkan hidayah tidak senang duduk-duduk yang semacam ini? Rasulullah SAW bersabda, "Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu kalaman wa la taqum harban, khairul laka min izki al-qira'atin." Engkau duduk sejenak saja, tidak lama insyaallah, hanya 1 jam saja. Di majlis dalam majlis ilmu, la tamassu kalaman wa la taqum harban. Padahal itu tidak membawa pulpen, Bapak tidak membawa pulpen dan tidak menulis satu huruf pun. Apalagi kalau membawa pulpen dan menulis. Andai tidak membawa pulpen, andai tidak menulis, kemudian duduk di majlis ilmu,
memerdekakan lebih 1.000 orang abid. Ibu, sekarang mau nggak memerdekakan orang abid? Mahal, duitnya nggak punya. Anda duitnya nggak punya, datang ke Mekah, sudah tidak ada abid. Tidak ada lagi yang bisa kita merdekakan walaupun punya uang, apalagi tidak punya uang. Yang hebat, abidnya tidak ada, uangnya juga tidak ada, pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang abid kita merdekakan, haram jasad kita dibakar oleh api neraka. Pahala kita sekarang gara-gara sebentar saja majelis ilmu, Allah berikan pahala seolah-olah kita memerdekakan orang abid lebih. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa nazruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah. Saudara-saudara, kau memandang ila wajhil alimi khairun laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah. Ibu, bapak memandang kepada wajah seorang alim, belum dapat ilmu, Bu, baru duduk, habis duduk memandang. Makanya ibu-ibu nanti besok-besok kalau ingin dapat pahala lebih banyak, paling depan, biar kiainya bisa dipandang. Memandang aja dapat pahala, memandang aja, tapi jangan lebih dari itu. Jadi karena cinta kepada ilmunya, karena cinta kepada apa yang disampaikannya. Tapi kalau mau lebih, tanya dulu, ini duda apa? Gak apa, tapi itu baru di luar majelis nanti begitu. Tapi kalau sekarang cinta karena ilmu yang disampaikan, karena ayat-ayat Allah, karena hadis-hadis Nabi Rasul, cinta karena itu, maka apa kata Rasulullah? Khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah. Lebih baik pahalanya daripada mensedekahkan 1.000 ekor kuda lebih kepada mereka yang sedang jihad fi sabilillah. Subhanallah. Ada kita punya kuda, bulunya punya. Subhanallah. Tapi oleh Allah diberikan hadiah berapa? 1.000 ekor kuda lebih, kemudian disedekahkan kepada mereka yang sedang jihad fisabilillah. Subhanallah. Andai dosa kita banyak, Bu, karena pahala kita lebih banyak, insya Allah al-hasanat yudhibna sayyi'at, kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis lagi ingin saya bacakan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang sedikit susah payah datang ke majelis ilmu, mau berangkat, mesti goreng nasi buat bapak, berangkat ada anak mau ditetein, mau berangkat, macam-macam, akan tetapi karena semangat mencari ilmu begitu tingginya, sehingga tetap datang ke majelis ilmu. Kata salat, sesungguhnya dia bukan datang ke majelis ilmu, dia adalah seorang yang sedang dipindahkan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya kita orang-orang yang sedang dipindahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini ciri yang kedua, mendapatkan orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sudah habis. Itu ada 3, 4, 5, 6 lagi. Insya Allah kita jumpa lagi, Bu, ya. Ini lebih menarik lagi. Yang kedua, ayat ketiga, subhanallah, menarik, Ibu. Yang ketiga, ayat keempat lebih menarik lagi. Yang keempat lebih menarik. Yang keenam lebih menarik lagi. Kalau keenam ini kita dapatkan, subhanallah, indahnya dalam hidup kita. Kemudian kata ibu-ibu, kata bapak-bapak, Pak Kiai, ini yang boro-boro, yang satu pun tidak. Oh, ditemukan solusinya. Ada yang disebut dengan pengertian hidayah, ada yang disebut dengan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Dan apabila kita memang mendapatkan keenam, atau baru salah satu daripada 6, atau hanya 2 daripada yang 6, kan ada solusi untuk mendapatkan hidayah. Oleh karenanya, barangkali kita tidak cukup bertemu pada hari ini,
ini saja. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita, kemudian sehingga bab hidayah ini sampai tuntas insya Allah kita akan sampaikan, sehingga kita semuanya akan tergolong dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah akan datangkan kesenangan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ingat dosa-dosa yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak disengaja, kepada Allah, kepada ibu bapa, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terutama dosa kami melalaikan perintah suami, terutama dosa kami bahkan meninggalkan perintah sholat. Satu kali perintah sholat kami tinggalkan, 500 tahun akan mengazab kami dalam api neraka jahanam. Ya Allah, bukan satu waktu yang kami tinggalkan, beberapa waktu sejak usia balik kami sampai hari ini. Saat ini di rumah di hadapan kami tobat tidak akan lagi mengulangi, melalaikan, apalagi meninggalkan sholat. Ya Allah ya Karim, terima tobat kami. Ampuni dosa kami telah melalaikan, bahkan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Satu hari kami tinggalkan dengan sengaja, seumur hidup itu tidak akan cukup. Yang kami tinggalkan bukan satu waktu, sudah banyak waktu yang kami tinggalkan bukan satu hari. Betapa besar dosa kami. Saat ini kami datang kepada Engkau, ampuni dosa kami, terima tobat kami. Ampuni dosa kami, terutama dosa kepada ibu dan bapak kami, orang yang paling berharga dalam kehidupan kami. Ibu kami mengandung kami 9 bulan 10 hari, melahirkan kami antara hidup dan mati. Ibu bapak kami membesarkan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang dewasa, sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna. Akan tetapi kami berterima kasih kepada Ibu. Bahkan kami susahkan, bahkan kami pernah sakiti mereka. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapak kami. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapak kami. Ya Rabb, jangan matikan kami sebelum kami membalas jasa baik mereka. Ya Rabb, berikan kemampuan kepada kami untuk membalas jasa baik mereka. Ya Rabb, izinkan kami berdoa untuk ibu dan bapak kami. Sejahterakan lahir batin mereka, sehatkan lahir batin mereka. Jadikan mereka adalah orang-orang yang taat dan beribadah kepada sampai akhir hayat. Besok bisa ambil acara matikan ibu bapak kami dalam keadaan husnul. Matikan mereka dalam keadaan husnul. Matikan mereka dalam keadaan husnul. Ya Allah, terutama bagi ibu bapak kami yang telah tiada, ya izinkan kami berdoa untuk mereka. Ya Allah, terima amal ibadah mereka, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, bila Engkau sedang siksa di alam kubur, berkat doa kami di rumah Engkau, berkat doa kami di hadapan Engkau, angkat siksanya yang ganti dengan rahmat Engkau. Bila sedang dihimpit oleh siksa, puaskan dunia berkat doa. Bila sedang kegelapan, terangkan kuburnya berkat doa. Terangkan kuburnya. Besok kalau datang hari kiamat,
dosa kami, dosa maksiat mata kami, dosa maksiat telinga kami, dosa maksiat lisan bibir kami, dosa maksiat tangan kaki kami, dosa maksiat kotor pikiran kami dan kotor hati kami, terutama dosa maksiat makanan dan minuman. Dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang makruh, yang sehat, terutama yang haram, yang telah melewati rongga mulut kami, yang telah menjadi daging dan menjadi darah kami. Rasulullah bersama kululuh nabatin haram setiap daging yang tumbuh daripada barang haram, pandangan Allah, api neraka lebih mendapatkan yang telah tumbuh dalam darah dan daging kami, makanan dan minuman yang makruh, yang sehat, bahkan yang halal. Saat ini kami datang kepada bersihkan yang darah kami dari makanan minuman yang makruh, yang sehat, yang halal, bersihkan ya, sebersih-bersih. Tidak sanggup nanti kami di akhirat diajak dalam ajab api neraka gara-gara makanan dan minuman yang makruh, yang suka, terutama yang bersihkan saja. Ya Rabbana ya Karim, sampai hari ini saja kami berbuat dosa kepada Engkau. Sampai hari ini saja kami berbuat maksiat kepada Engkau. Tobat hari ini kami kepada Engkau. Setelah hari ini tolong bimbing kami ya Allah dengan taufik dan hidayah. Sampai hari ini saja kami berbuat dosa dan berbuat maksiat. Setelah hari ini kami ingin menjadi orang yang seperti asal taat dan beribadah kepada sampai akhir hayat kami. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jumpakan kami dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Jumpakan kami dengan Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berikan kemampuan mata kami nanti di surga untuk memandang jannah, untuk memandang jannah, untuk memandang jannah birahmatika wa izzika wa rizqika. Ya akramal akramin wa ya mujibas sa'i. Engkau dengar doa kami dan engkau kabulkan doa kami. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan apa yang kita baru saja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang betul-betul akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelamatkan diri kita di dunia dan akhirat nanti. Ini saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu ayyakum ajma'in wa rabbana fi subhanahu bi jannatin na'im. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.